Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Susianti SPDI, mahasiswi PPG dalam Jabatan Akidah Akhlak Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Ar-Rasyidi Banda Aceh. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring. UKIN atau uji kinerja akan dilaksanakan di mandu video. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan hari ini, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kalian berdoa dulu. Nah, silahkan anak-anak coba berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan absen dulu ya. Aisyah Nabila. Iya. Ya. Badratun Khairiyah. Iya. Leni Mastura. Hadir. Maila Faiza. Hadir. Nur Hadisa. Hadir. Putri Jelita Hayang. Hadir. Raudatul Halsa. Hadir. Rauzatul Sifa. Hadir. Raisya. Hadir. Ya. Syafina Anatasha. Hadir. Humaira. Alaisa. Hadir. Eliza. Hadir. Diah Mauliyadi. Hadir. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, lebih baik untuk kelancaran belajar kita ya. Tolong kalian perbaiki dulu tempat duduknya. Tempat duduknya, kursi-kursi sama meja tolong dirapikan. Ya. Sudah siap semua ya? Baik, siswa-siswi sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, lebih baik ya kita mengulangi dulu pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu yaitu kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji. Bagus. Mungkin kalian masih ingat apa itu akhlak terpuji? Ya? Mungkin masih ya? Akhlak terpuji itu akhlak yang baik, akhlak mahmudah, yaitu yang sangat dianjurkan oleh agama. Baik, Ibu akan bertanya pada kalian yang dimaksud dengan akhlak terpuji itu apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Ya, bagus. Coba Anissa. Akhlak terpuji adalah akhlakul karimah, yaitu setiap tingkah laku yang dilakukan membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Ya, bagus. Yang lain siapa yang bisa menjawab? Coba ditunjuk dengan siapa? Coba. Ya, bagus. Coba kamu nak. Akhlak terpuji adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik yang dilakukan oleh agama. Ya, bagus. Nah, yang lain siapa yang tahu tentang akhlak terpuji? Banyak sekali akhlak terpuji contoh dalam kehidupan sehari-hari itu. Mana contoh siapa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, coba. Mana contohnya? Ya, terus mana contohnya? Contoh ya? Ya, mana contohnya? Nak? Contoh akhlak terpuji: suka memberi bantuan kepada orang lain, syukur, disiplin, menghormati guru, orang tua, dan masyarakat. Ya, bagus. Contoh akhlak terpuji yaitu banyak. Di satu di antaranya yaitu membantu orang tua, syukur. Apalagi? Hah? Apalagi ganaan? Apalagi nak? Ya, membantu orang tua. Masih banyak dan kepada sehari-hari yang termasuk dengan akhlak contoh akhlak terpuji. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti menolong. Kalau menolong
tercela. Yaitu akhlak tercela ini ada beberapa, yaitu takabur, hasad, hubud dunia, riya, dan sifat-sifat turunannya. Nah, setelah mempelajari nanti tentang akhlak tercela, yaitu tentang hubud dunia, hasad, takabur, riya, ujub, dan sebagainya, Ibu mengharapkan kepada kalian supaya kalian nanti bisa menjelaskan tentang hubud dunia, apalagi hasad, takabur, ujub, riya, dan sifat turunannya. Nah, setelah nanti Ibu mengajarkan kalian tentang akhlak tercela, diharapkan supaya kalian bisa menentukan mana dalil-dalil yang menyebut tentang akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, riya, dan sifat-sifat turunannya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela dan sifat-sifat turunannya. Yang pertama yaitu akhlak tercela hubud dunia. Apa yang maksud dengan hubud dunia? Ya, hubud dunia adalah cinta kepada dunia, menganggap bahwa dunia adalah segala-galanya, bahwa menganggap bahwa harta benda salah sesuatu yaitu segala-galanya baginya, yaitu tanpa mempedulikan kebutuhan akhirat, tanpa mempedulikan kepentingan akhirat. Akhlak tercela ya, yang keempat yaitu apa? Riya. Yang dimaksud dengan riya ini apa? Nah, riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapat pujian dari orang lain. Ini termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Kenapa? Nah, riya termasuk dalam perbuatan syirik kecil karena sesuatu yang ia kerjakan apapun, baik itu puasa, salat, mengaji, dan sebagainya, yang dia kerjakan bukan karena Allah, tapi dia mengerjakannya supaya ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya, contohnya seseorang mengerjakan salat 5 waktu. Kalau ada orang lain, dia khusyuk mengerjakannya. Tapi kalau tidak ada orang lain, ia mengerjakan biasa-biasa saja. Berarti sesuatu yang ia kerjakan bukan ingin mendapat pahala dari Allah, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Akhlak tercela dan contohnya sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin kalian sudah paham tentang akhlak tercela dan ciri-cirinya. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang akhlak tercela dan sebagainya yang menyebut dengan akhlak berikutnya, takabur, ujub, hasad, dan sifat-sifat turunannya, silakan kalian menonton video ini. Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu akan mengulang sedikit tentang sifat tercela. Simak baik-baik ya. Nah, langsung ya, sifat tercela pertama itu ada sifat hubud dunia. Hubud dunia adalah menganggap bahwa harta dunia adalah segalanya. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri. Ciri-cirinya, mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka menumpuk harta kekayaan. Yang ketiga, kikir. Yang keempat, serakah. Yang kelima, takut mati. Yang keenam, kurang bersyukur. Yang ketujuh, bermegah-megahan. Dan yang kedelapan itu menafikan kehidupan setelah mati. Terus yang kedua itu ada sifat hasad. Hasad atau hasud bisa juga diartikan sebagai benci atau iri hati kepada orang lain. Hasad adalah benci terhadap seseorang yang mendapatkan kebahagiaan dan berharap kebahagiaan itu akan segera lenyap dan pindah kepadanya. Hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Bagaimana tidak, setiap kali ia melihat orang yang berbahagia, hatinya akan terasa panas. Orang yang memiliki sifat hasad ini diibaratkan sebagai api yang membakar kayu. Artinya, sifat hasad ini dapat membakar semua amal perbuatan kita. Sifat hasad ini juga dapat menimbulkan penyakit
hati lainnya seperti dendam, pemarah, bohong, dan lain sebagainya. Contohnya seperti sifat iblis yang tidak suka terhadap Nabi Adam. Adapun penyebab hasad, yang pertama adanya rasa permusuhan, yang kedua kurangnya bersyukur, yang ketiga kikir, yang keempat malas. Nah, lanjut. Yang ketiga itu ada sifat sombong. Sombong artinya melihat diri sendiri itu lebih besar daripada orang lain. Bisa juga diartikan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sifat sombong ini terbagi dua macam. Yang pertama, sombong lahir, yaitu perbuatan sombong yang dilakukan oleh anggota badan yang terlihat jelas. Yang kedua ada sombong batin, perbuatan sombong yang dilakukan dalam hati yang tidak terlihat. Nah, adapun penyebab sombong. Yang pertama itu karena keturunan. Yang kedua karena kekayaan atau harta. Yang ketiga karena kepintaran atau ilmu. Yang keempat karena kedudukan atau jabatan. Dan yang kelima karena ketampanan atau kecantikan. Lanjut, yang keempat itu ada sifat ujub. Ujub bisa diartikan sebagai kagum pada diri sendiri. Orang yang mempunyai sifat ujub, di saat menampakkan kelebihannya kepada orang lain, maka timbullah sifat sombong. Oleh karena itu, ujub dan sombong itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Penyebabnya antara lain, yaitu kelebihan fisik. Contohnya seperti ketampanan atau kecantikan. Yang kedua karena intelektual atau keahlian atau bakat. Dan yang ketiga itu karena keturunan. Dan yang keempat yaitu karena banyak anak. Dan yang kelima itu karena harta. Selanjutnya ada sifat ria. Ria ini sifat terakhir ya. Nah, ria adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Sifat ria juga termasuk ke dalam syirik kecil yang ditakuti Rasulullah SAW. Ria dapat menjadikan semua amal perbuatan menjadi ringan dan kosong, bahkan sampai dapat membatalkan amal perbuatan. Selain itu, ria juga termasuk ke dalam dosa besar. Al-Quran menganggap dosa ini sudah termasuk dalam batasan kufur. Adapun penyebab ria, yang pertama itu tidak mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Yang kedua, tidak percaya bahwa Allah lah yang berhak dipuji, bukan manusia. Jadi kesimpulannya, hubu dunia, hasad, sombong, ujub, dan ria itu merupakan sifat tercela yang harus dihindari dengan cara melihat apa dampak negatif dan penyebab dari sifat-sifat tercela tersebut. Ya, jadi sampai sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian perihal bab sifat tercela. Ibu harap kalian dapat paham ya. Sudah menonton anak-anak? Sudah. Bagus. Berarti kalau sudah menonton, kalian mungkin sudah paham ya tentang akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, ria, dan sifat-sifat turunannya. Baik, contohnya ini Ibu akan memberikan kalian kelompok yang membagikan. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tiap-tiap kelompok tugas kalian yaitu yang pertama tugas kalian mendiskusikan tentang akhlak tercela, ya. Yang kedua tugas kalian itu menentukan mana dalil tentang akhlak tercela. Sudah paham semua? Sudah. Bagus, alhamdulillah. Jadi sekarang silahkan kalian kerja kelompok. Tolong bagikan tempat kelompok.
Yaitu yang pertama, yaitu kelompok yang pertama ya. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, dan riya. Akhlak tercela adalah akhlakul madmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Contoh akhlak: 1. Hubud dunia. Hubud dunia adalah cinta kepada dunia, yang mana kondisi seseorang yang menganggungkan urusan dunia yang membuatnya lupa tentang akhirat dan lalai taat kepada Allah. 2. Hasad. Rasa benci dari dalam hati terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang dan dia tidak rela kenikmatan itu ada pada seseorang. 3. Takabur adalah membanggakan diri sendiri. Orang takabur menganggap diri sendiri telah besar dari orang lain. 4. Riya, memperlihatkan atau memamerkan. Dengan kata lain, riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu baik, barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Dalil tentang akhlak tercela yaitu surat Al-Ankabut ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qilu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu-d-din. Demikian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1 presentasikan ke depan. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, dan riya. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak terpuji, yaitu tingkah laku yang tercela yang sangat dilarang oleh agama. Contoh akhlak tercela yaitu sifat sombong, iri dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan sebagainya. Contoh akhlak tercela yaitu 1. Hubud dunia. Hubud dunia adalah cinta kepada dunia, yang mana kondisi perasaan cinta yang berlebihan terhadap semua hal yang berbau materi, terutama harta benda. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Contoh hubud dunia:
bagus ya. Jadi sebelum